Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak Dadi. Saya Anja Septima Mardika, mahasiswa dengan NIM 2015-60275 akan mempresentasikan penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Pertama ada latar belakang. Belakangan ini penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun keadaan fisik sudah mulai mengalami intervensi dan mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul dalam masyarakat luas di Indonesia tentunya berdampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan masa yang akan datang. Dan ini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk kata bahasa gaul sebagai tutur remaja di Indonesia, bagaimana struktur bahasa gaul sebagai tutur remaja di Indonesia, bagaimana pola makna bahasa gaul remaja di Indonesia dalam karya tulis remaja, bagaimana eksistensi bahasa Indonesia saat ini, apa pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, apa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul, dan yang terakhir bagaimana mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Dan ini tujuan dari penulisannya. Yang pertama ada mendeskripsikan bentuk kata bahasa gaul sebagai tutur remaja Indonesia. Yang kedua ada mendeskripsikan struktur bahasa gaul sebagai tutur remaja Indonesia. Yang ketiga ada mendeskripsikan pola makna bahasa gaul remaja Indonesia dalam karya tulis remaja. Yang keempat menjelaskan eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Yang kelima menjelaskan pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang keenam menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Dan yang terakhir menjelaskan cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Dan di sini ada pembahasan di 2.1.2 bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa prokem yang khas di Indonesia jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali di komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan anak remaja. Istilah bahasa gaul pertama kali ditemukan di akhir tahun 1980-an. Pada saat itu sebagai bahasa para anak jalanan. Disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman. Namun seiring bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya hanya dipakai para preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia beralih fungsi menjadi bahasa gaul. Dan di 2.1.3 struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Pada dasarnya ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Penggunaan awal kata kata emang itu bentuk dari kata memang yang disimpulkan bunyi Contohnya gue atau gua. Kata ini sudah digunakan oleh suku Betawi bertahun-tahun lalu dan menjadi kata yang menyebut saya. Kombinasi K, A, G, kata kagak, bentuk dari kata tidak yang bunyinya tit diganti dengan kak. Dan ini beberapa contoh dari bahasa gaul. Lo atau elu, kata ini sudah digunakan oleh suku Betawi dan menjadi kata untuk menyebut Anda atau kamu. Udah gitu yang kedua ada bonyok. Bonyok merupakan singkatan dari bokap nyokap. Bokap tuh ayah dan nyokap itu ibu. Merupakan istilah yang telah populer sejak tahun 80-an dan masih digunakan hingga hari ini. Lebay merupakan makna dari hiperbola dan singkatan dari kata berlebihan. Kata ini populer di tahun 2006-an. Garing, kata ini merupakan kata dari bahasa Sunda yang berarti tidak lucu. Dan cukstau, kata ini merupakan singkatan dari cukup tahu. Dan mager ini banyak yang dipakai untuk zaman sekarang, yang artinya singkatan dari malas gerak. Di 2.4 pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini penggunaan bahasa gaul makin meraja dan terus muncul bahasa gaul baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Penggunaan bahasa gaul ini membuat remaja makin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan penggunaan bahasa yang terlalu sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut bukan bahasa yang baik dan benar. Tidak jarang dalam acara formal pun banyak orang yang salah menggunakan bahasa gaul dalam konteks yang tidak sengaja. Kesimpulannya, jadi keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui masyarakat dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Dan bahasa gaul itu sendiri kebanyakan dipakai oleh remaja-remaja dan remaja tersebut yang sudah menjadi orang tua pun masih suka memakainya. Saran dan yang terakhir ada saran dari simpulan di atas, penulis merumuskan saran sebagai berikut. Ada dua saran. Yang pertama, hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak remaja. Jadi dikasih pengertian bahwa bahasa-bahasa gaul itu maksudnya apa dan tujuannya untuk apa kita membicarakan bahasa gaul itu. Dan yang kedua, mulailah dari diri sendiri untuk membudayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensi.
Karena makin banyak ya anak muda yang menggunakan bahasa gaul, sebaiknya kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk lebih sering memakai bahasa Indonesia, tetapi tidak melupakan bahasa gaul juga. Sekian dari saya, terima kasih.